Scene flashback kitab itu diberikan oleh dukun yang ada di film pertama. Semua ini disaksikan langsung oleh Budi. Alfi menduga jika alasan Ayub memanggil dukun adalah karena ia masih kangen dengan istrinya. Emang pemujaan gitu bisa balikin istrinya? Hati berdering itu adalah panggilan dari Jenar. Lebih lanjut, Budi cerita jika dia dan teman-temannya percaya kematian Dewi adalah awal dari sesuatu yang melekat dalam diri mereka setelah menghabisi Ayub. Apa? Kutukan. Mereka lanjut mereview ruangan yang katanya paling angker, bahkan sampai ditutupin garis batas. Lantai kayu dibuka, isinya adalah tangga menuju ruang bawah tanah. Kalian gak pernah masuk ke dalam situ? Hah? Cuman Ayub yang pernah. Mau masuk, masing-masing dari mereka gemeteran. Bahkan Kristi sampai nolak ikutan. Sebagai gantinya, Kristi hanya dipasrahi menjaga Nara. Terlihat Marta mau ikutan kabur. Tentu saja nggak dibolehin. Marta, aku butuh kamu di bawah situ. Satu persatu dari mereka berhasil menuruni anak tangga. Mereka pun langsung disambut oleh gambar simbol abstrak. Alfi pun hanya bisa tarik nafas panjang. Alfi, kamu emang orang yang kita cari. Kitab lainnya diterjemahkan oleh Marta. Ketika seseorang telah memuja iblis, maka dia harus siap menyerahkan jiwa dan raganya kepada iblis tersebut. Ada juga iblis yang mengharuskannya adanya pengorbanan. Sosok apa ini? Dia bernama Molok. Mantra-mantra yang disebut oleh para pengikut iblis ini tidak akan pernah hilang. Menurut mereka, hanya Alfi yang bisa membacakan mantra penangkalnya karena kejadian-kejadian yang telah dialami Alfi di film pertama. Alfi, kalau kamu baca mantra ini, kamu bisa batalkan kutukan, Alfi. Marta pun memberikan pisau untuk kemudian digunakan Alfi mengambil darahnya dan dicapkan ke kitab tersebut. Seketika, tubuh Alfi bergetar dengan sangat dahsyatnya. Disinilah Alfi dapat melihat flashback ketika Jenar kecil dan kawan-kawan mau mengeksekusi Ayub. Di saat-saat terakhir ini, Ayub membacakan mantra. Tuhan tidak akan melepaskan kalian. Hingga akhirnya ia harus meet and greet dengan api di sekujur tubuhnya. Alfi membaca mantranya, otomatis ia pingsan. Jenar dan kawan-kawan mencoba menyadarkannya. Seketika mereka merasa kedinginan. Kristi yang membaca kitab risih dengan Nara yang dari tadi ngeliatin. Ternyata hati berbunyi. Tentu saja nggak ada jawaban. Halo, Bud. Suara hati juga sampai kepada Leo. Dikiranya itu dari Kristi. Ternyata Kristi sudah menjadi milikku. HT yang dibanting tersebut masih mengeluarkan suara tawa yang menggelegar hingga membuat tempat tersebut bergetar. Salah satu kursi jalan sendiri di hadapan mereka. Lama-kelamaan kursi tersebut terbang. Disusul dengan barang-barang lainnya yang mulai berterbangan semakin memperkeruh keadaan. Puncaknya, sebuah mata gerenda terbang ke arah mereka. Beruntung semua berhasil ngeles. Jenar yang terakhir berdiri tiba-tiba dicekik sosok tak terlihat yang membuatnya terbang tinggi di udara. Budi dengan rasa ibanya mencoba menolong. Begitupun dengan Alfi yang kali ini melihat sosok Ayub. Tak lama, Jenar diturunkan tentu saja dalam kondisi kerasukan dengan menatapkan kepalanya sendiri ke lantai. Di balik itu semua, Ayublah pelakunya. Kristi masih mencoba menghubungi teman-temannya lewat HT. Nara menunjuk ke arah ruang bawah tanah karena mendengar suara jeritan dari dalamnya. Kristi pun mengambil pisau untuk jaga-jaga kemudian membuka pintu bawah tanah. Kesempatan ini digunakan Ayub untuk naik tangga sehingga dapat merasuki Kristi. Tubuhnya hanya bisa bergetar dengan pisau yang dibawanya.
Rasa penasaran Nara membuatnya meninggalkan meja makan untuk ikut nengok apa yang terjadi. Sementara Budi nyusul naik tangga untuk melihat apa yang terjadi dengan Kristi. Tidak ada target lagi Kristi menyerang Nara. Ia hanya bisa berlindung di balik pintu. Sekuat tenaga, Nara menghadapi gempuran. Beruntung ia berhasil. Dipikirnya sudah reda, Nara menjauh. Tentu saja itu adalah pilihan salah. Nara pun melarikan diri naik ke lantai 2. Ia mencari ruang aman, namun semua pintu terkunci. Sementara Kristi sudah sampai atas siap menerkam. Beruntung Nara berhasil menemukan ruangan dengan pintu terbuka sehingga ia bisa aman untuk sementara. Tak tinggal diam, Kristi malah naik. Ia mendobrak dengan kepalanya, bahkan kaki. Mendengar hal ini, Alfie membawa linggis dan membuka paksa pintu bawah tanah. Di sisi lain, Kristi berhasil dobrak. Ia menengok sekeliling, tidak ada Nara di sana. Lemari dibuka pun tidak ada apa-apa di sana. Ternyata Nara sembunyi baring di atas lemari. Tentu saja tempat ini nggak luput dari pencarian Kristi. Beruntung karena tidak adanya kesetimbangan, lemari tersebut akhirnya jatuh menimpa Kristi. Nara sedikit lega, dipikir semua aman. Tentu saja tidak semudah itu. Di sisi lain, Alfie datang sebagai pahlawan. Alfie, Bapak lo titip salam. Karena nggak terima, Alfie langsung menyerang tanpa mendapat perlawanan. Sementara Nara dan yang lainnya hanya bisa mendengar suara dentumannya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Kristi menyampaikan pesan, yaitu Alfie, mati. kedua kalinya Alfie mau mukul, namun gak jadi karena semuanya berakhir. Jenazah Kristi disemayamkan. Tak lupa juga buku kesayangan Kristi ditaruh di sampingnya. Leo gak terima karena Alfie bisa dikatakan telah membunuh Kristi. Kenapa kalau aja tadi yang nyetopin dia? Di sisi lain, Martha juga turut sedih karena ia telah menganggap Kristi adalah kakaknya sendiri. Nara pun tahu perasaan yang dirasakan Martha karena ia juga telah mengalaminya. Alfie menyarankan mereka agar tidak kembali turun ke bawah tanah, serta pintu itu harus ditutup rapat-rapat. Entah apa yang ada dalam pikiran Alfie. Ia langsung ngelabrak Martha karena telah menyuruhnya membaca mantra dalam kitabnya. Alfie menganggap Martha berbohong atau telah melakukan kesalahan. Mulai saat ini, Alfie sudah tidak mau percaya lagi dengan mereka, sehingga ia mengajak Nara pergi. Kenapa gue harus percaya sama dia? Kenapa? Karena dia percaya sama lo.